Segala roh Bapa telah bertengger dalam tubuhku. Bisa kuturunkan siapapun yang ku mau. Selamat malam, Assalamualaikum. Malam Pak Narwastu, agamanya apa? Sebelum saya jawab salamnya, agamanya apa? Saya Kristen Unitarian. Alaikum. Iya. Oh, iya iya. Ya silakan Pak Narwastu, ada yang mau disampaikan? Iya, saya ada mau bertanya sedikit. Kalau soal ketuhanan sudah selesai saya. Udah clear kita ya. Iya, udah clear. Sama-sama tauhid kita ya. Yes, tauhid Kristologi dan teologi kita udah aman ya Pak ya. Aman, Teologi aman semua. Anda Tuhannya satu, Kristologi kita sama. Kita nggak perlu Iya. berdebat tentang hal itu ya. Makanan, Kita soal lanjut ke makanan debatan juga. yang lain. Iya, Oh, makanan mantap juga lah kalau sama. gitu. Ya, mungkin nanti kita akan debat hebat di kitab suci aja kali ya nanti. Tapi Ya, nanti aja kalau Bapak critical sudah text ya. siapkan waktunya ya. Iya, tapi ada satu yang saya mau bertanya ya. Ini konteksnya saya bertanya bukan berdebat. Ada satu yang saya belakangan ini sedang dalam tahap pencarian. Jadi tempo hari saya sudah ngobrol dengan Bang Nandar. Cuman saya pengen lihat dari perspektif Uniriva. Jadi saya lagi tahap pencarian. Apakah memang Tuhan kami, Tuhan Yahudi, itu sama dengan Tuhan teman-teman Muslim? Itu yang jadi pencarian saya selama ini. Nah, menurut beberapa rabi ya Yahudi itu memang mereka setuju bahwa memang Tuhannya sama. Tetapi ada satu pendapat yang saya lihat dari surah Al-Kafirun 1 ya, ayat 1 ya. Ini boleh saya baca ya. Saya saya tidak punya pengetahuan apa-apa tentang Al-Quran. Jadi saya konteksnya bertanya. Di sini dikatakan bahwa katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, pertanyaan saya begini. Pertama adalah, ini yang bicara berarti Nabi Muhammad valid ya? Berarti ya? Iya. Oke. Itu Yang Nabi kedua, Muhammad diperintahkan mengucapkan itu. Firman Allah kepada Rasulullah. Ya, firman Allah. Ya, gini. Rasulullah diperintahkan mengucapkan diksi seperti itu. Kan makanya di situ kul. Perintah ada kata-kata kul. Oke, baik. Lalu konteks berikutnya yang pertanyaan kedua, ayat ini turun ketika sedang seperti apa sih latar belakangnya? Saya butuh tahu. Mungkin saya jelaskan aja langsung ya. Jadi kalau kita lihat konteks ayat itu asbabun nuzulnya adalah ada beberapa tokoh kafir Quraisy. Bedakan ya Pak, ahli kitab dengan kafir Quraisy itu beda. Ahli kitab adalah orang yang pegang kitab dari kalangan Bani Israel atau dari kalangan orang-orang Nasrani yang mereka tuh pegang kitab mereka yang bercampur antara karangan manusia dengan firman Tuhan. Mereka mewarisi ajaran Israiliyat. Bahkan Imam Ibnu Katsir ya, di dalam kitabnya memuat definisi ahli kitab ini. Imam Syafi'i mengikatnya khusus untuk Bani Israel. Jadi kalau merujuk kepada kaum musyrik, apalagi yang berada di Quraisy, itu kan mereka bukan Bani Israel, tapi mereka adalah orang-orang keturunan Quraisy yang musyrik, menyembah kepada Baal, kepada Lata, Mana, Uzza. Nah, asbabun nuzul ayat ini turun ketika terjadinya perbincangan antara Walid bin Mughirah dan juga Aswad bin Abdul Muthalib. Dia mengajak kompromi, win-win solution antara Nabi Muhammad dengan mereka. Begitu, setahun Nabi Muhammad menyembah berhala, setahun mereka menyembah Allah. Nah, jadi turunlah ayat ini bahwa ternyata orang kafir, musyrik itu yang disembah beda. Yang disembah beda. Bedakan antara Tuhan dan sembahan. Nah, ini sebenarnya di sini Tuhan dalam makna terminologi, kalau adalah esensi pencipta alam semesta, itu beda dengan yang disembah. Kenapa? Tidak setiap yang disembah adalah Tuhan. Paham nggak? Setuju. Tidak setiap ada orang menyembah galon juga bisa gitu. Good. Ya. Artinya kalau kita bicara kata ilah
Itu kenapa kami la ilaha illallah, kita nafikan semua sembahan karena yang ada hanyalah Allah sebagai sembahan yang mutlak benar. Nah, jadi konteks ayat ini sebenarnya menunjukkan bahwa penyembah pagan kafir Quraisy, karena ini konteksnya turun kepada orang-orang kafir Quraisy yang menyekutukan Allah dan menyembah berhala, mereka itu tidak akan menyembah kepada Allah karena mereka sudah kafaro. Makanya di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6 itu orang kafaro ini mau diberi petunjuk atau tidak, mereka tidak beriman. Karena orang kafaro ini artinya begini Pak. Coba saya kasih sebuah ini dulu ya, diksi-diksi yang harus dipahami oleh seluruh manusia yang beragama apapun ya. Hanif itu definisinya adalah orang yang lurus. Dia belum dapat wahyu dari Nabi Muhammad, tapi dia tidak meninggalkan tradisi Ismailit. Jadi kalau kita baca secara sejarah dan itu di Al-Quran juga, sebenarnya orang-orang Arab itu tahu Tuhan yang benar itu siapa, Allah. Kesalahan terbesar mereka adalah musyrik. Mereka menyekutukan dengan berhala-berhala. Itu yang tidak akan kami sembah. Nah, kafir artinya menolak. Seperti Yahudi yang kafir kepada Nabi Isa. Seperti kemudian orang-orang setelah datang pewahyuan tentang Nabi Muhammad bertahun-tahun mengajarkan, mereka tetap menolak. Maka mereka kafir. Karena mereka menutup diri dan kafaro, menutup diri. Tidak mau menerima. Tapi kalau mereka belum dapat risalah pewahyuan, mereka belum dapat lagi, mereka mengikuti ajaran Nabi Ismail, atau mereka pegang kitab yang mereka betul-betul mereka ikuti, maka mereka bisa dikatakan ahli kitab atau hanif. Makanya kalau Bapak lihat bagaimana kemudian pamannya Sayyidah Khadijah itu termasuk orang yang berkata, kalau aku masih hidup aku akan membantumu, karena dia berpegang teguh kepada kitab yang dia anggap suci. Nah, yang membuat Kristen banyak denom, yang membuat orang-orang berbeda satu keyakinan itu terpecah, itu kan pemahamannya tentang yang tertulis. Maka Hanif adalah orang-orang yang mengikuti kitabnya sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya gitu loh. Itu Hanif mereka. Di antara orang-orang Hanif itu termasuk kepada termasuk orang-orang yang belum mendapatkan risalah kenabian itu ya keluarganya Rasulullah yang tidak kafir. Ada keluarga Rasulullah yang kafir, yang musyrik juga ada. Begitu. Nah, jadi yang Hanif itu yang tidak sempat menyembah berhala. Karena kalau di dalam Al-Quran itu nah, berarti ayat ini turun itu untuk kaum Quraisy pagan yang mana itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, betul ya, Uni? Pada waktu itu konteksnya ayat itu turun asbabun nuzulnya. Tapi kalau dibaca Pak, Al-Quran itu kalaupun turun secara kontekstual, dia relevan untuk seluruh manusia. Contohnya Kristen Yahudi pun tidak menyembah kepada Tuhan yang sama. Mereka Yahudi selalu mengklaim bahwa Tuhannya sama dengan kami. Tapi coba yang mereka samakan itu sebenarnya Pak, kalau Bapak baca betul-betul, saya pernah berhadapan dengan Bang Billy. Bapak tuh nggak kata Bang Billy, yang sama itu konsepnya. Betul. Sebenarnya mereka tuh melakukan penolakan Pak. Bahkan mereka tidak mau menyebut nama Tuhan itu dengan Allah. Tapi mereka mengatakan konsepnya yang sama, kemonoteisan. Bang Billy nggak berani bilang Tuhannya adalah Allah, nggak berani? Nggak pernah, nggak berani dia. Oke. Apakah Tapi teman-teman Bang Muslim Billy berani bilang Tuhannya, kalau Muslim nggak berani ya bilang Yod-Heh-Wav-He, nggak berani ya? Tuhannya Bukan nggak berani, ya? itu jahil kami. Kenapa jahil? Karena kami nggak diperkenalkan Yod-Heh-Wav-He ini apa. Ada 99 asma Allah, tidak ada satupun diantaranya adalah Yod-Heh-Wav-He. Kenapa kami menambahkan sesuatu yang tidak ada? Kami kan sami'na wa ta'na Pak. Kami nggak mau menambah-nambahin. Nah, Yod-Heh-Wav-He itu sebetulnya kalau dikaji ulang itu kan bukan nama Pak. Kalau memang itu nama Pak, nggak mungkin tidak ada satupun yang nggak tahu cara melafaznya dari Yahudi. Alasan mereka kan nggak boleh disebut nama sembarangan. Ya masa mereka? Ya, kalaupun memang seperti itu, masa tidak ada satupun orang Yahudi yang tahu cara melafazkannya? Mustahil, sebenarnya Pak. mereka Makanya, bisa baca dari Nikut sebenarnya kaum Masoretik. Cuman nggak ada Pak, nggak ada dan nggak bisa. Saya sudah, Bapak coba cross check di YouTube manapun, temukan satu Yahudi yang berani melafazkan itu. Bukan mereka nggak berani, lah emang nggak tahu mau baca gimana. Sama kayak alif lam mim. Kalau alif lam mim masih mending Pak, ada harokatnya. Alif lam mim itu Yod-Heh-Wav-He itu gimana mau nikutnya? Gimana cara bacanya? Nggak ada nikutnya kok. Tapi Kenapa? saya pernah tanya ini Bapak ke Bang Billy, bahwa dia Apa kata Bang mengaku dia bisa membaca 4 huruf itu. Ya pernah dia coba.
Pak, Enggak, kalau dia nggak mau mengaku sebutkan saya ke bisa kan saya. saya udah, Bapak udah tunjukkan tadi saya. Bapak kan udah lihat saya mengaku punya roh Allah, Bapak bisa nurunin orang, malahan saya buktikan lagi. Kalau cuman mengaku, Iya, iya, Pak, iya. saya juga bisa ngaku istrinya Yesus. Tapi apakah Bapak percaya? Kan enggak. Kan Oke, oke, oke. dalam teori kebenaran itu klaim itu dikatakan benar ketika koheren dan terkorespondensi kan, Pak? Hmm. Jadi artinya Klaim itu semua kan bukan ustadz kebenaran. besar dunia itu tidak, ulama besar dunia itu tidak ada yang pernah setuju bahwa menyamakan Tuhan Islam dengan Yahudi. Bahkan gini, Pak. Literasi Israeliat saja, Pak, itu tidak dijadikan sandaran bagi kami. Jangankan nama-nama di dalamnya ya. Literasi Israeliat saja, Pak. Ulama kami kutip, tapi dikomentari di bawah bahwa ini adalah tradisi Israeliat. Kalau kami sudah tahu itu tradisi Israeliat, itu cuman just know aja, just want to know aja gitu, ya sekedar tahu aja gitu. Bukan berarti itu dijadikan literasi yang kuat, karena Oh, kami sudah punya informasi yang penting buat keagamaan kami dari baginda Rasulullah, dari ribuan hadisnya. artinya teman-teman Muslim ini menolak Taurah ya, artinya 10 perintah Allah dan lain sebagainya itu. Bukan sih, bukan begitu. Kami bahkan diberitakan di dalam Al-Quran, Taurat itu adalah petunjuk dan cahaya. Kita beda. Bagi kami umat Islam, Taurat adalah wahyu ilahi kepada Nabi Musa yang tidak bercampur dengan karangan manusia. Gitu. Oke. Bagi Kristen, kitab yang ditemukan ditulis oleh orang-orang yang bahkan kalian nggak tahu itu dianggap sebagai Taurat. Sama seperti bagi kalian yang mati digantung di kayu salib itu adalah anak Maria. Bagi kami yang mati digantung itu bukan anak Maria. Sebenarnya itu. Jadi konsepsi kita, prasangka kita menyatakan satu hal yang perspektifnya beda, tapi yang kita maksud sama. Bagi Bapak mengatakan bahwa Bible itu kitab suci, bagi kami itu bukan, kan seperti itu. Nah, kami tidak menolak Taurat. Bahkan di Al-Quran dikatakan Taurat adalah petunjuk dan cahaya. Tapi kami menolak kitab yang kalian pegang itu dikatakan Taurat. Itu sebenarnya. Kami menolak kitab itu dikatakan Taurat, karena kami tidak percaya itu Taurat. Kenapa? Karena tidak terbukti itu Taurat. Tapi kitab Sebentar. itu terbukti karangan manusia, bukan Taurat. Maksud saya gini, 5 kitab yang ditulis oleh Musa, yaitu dari Kejadian sampai Ulangan, itu apakah diimani juga oleh teman-teman Muslim? Tidaklah, Pak. Jangankan Tertulis- kami, Ibn Ezra aja. Tertulis atau dirangkum di dalam Al-Quran tidak? Saya ulangi sekali lagi ya, Pak ya. Saya kasih hadis saja deh, Pak ya, biar Bapak Boleh, tuh. boleh. Kalau saya Bapak nggak percaya, Nabi saya aja lah ya, sahabat Nabi saya aja lah yang bilang ya. Boleh. Bagaimana kami memahami kitab yang dipegang oleh orang Kristen dan Yahudi itu seperti yang diajarkan Nabi kami dan sahabatnya. Nih, caranya begini cara memahaminya. Nih, makanya saya tidak berani juga meminjak-injak Bible itu karena saya percaya masih ada wahyu ilahi di dalamnya. Gini ya. Nih. Mana? Bentar. Nih. Wahai sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab, sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kitab yang paling baru tentang Allah, kalian membacanya dengan tidak dicampur aduk, dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah apa yang ada yang telah Allah tetapkan, dan mereka merubahnya dengan tangan mereka, lalu mereka berkata ini dari Allah. Sepertinya contohnya begini nih ya. Ini contoh, saya kasih contoh. Saya kasih contoh ada deh. Ternyata itu terbukti gitu loh. Ya. Nih. Ini di Al-Quran ya. Nih. Ternyata itu juga ditegaskan. Bahkan dalam kitab yang kalian tulis yang kami tidak percaya, itu dikatakan, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahwa Yeremia pun sudah mengatakan Taurat ini nanti akan dibuat sebagai tipuan. Pena-pena nih, pena palsu nih menyurat. Itu sudah dikatakan. Dan bukan cuma itu, nih saya tambahkan lagi nih.
Jadi kalau kita pakai kita sepakat kedua saling percaya, saling ini, saling menghargai, ya harusnya kita saling ini nih, satu lagi ini nih. Bukti nih. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Jadi perubahan Taurat itu bukan hanya disampaikan di Al-Quran. Sebelum kalian menjadi ya maksudnya di dalam kitab kalian juga sudah disampaikan bahwa Taurat itu kan dirombak dan dirubah-rubah. Dan yang paling nampak merubah Taurat itu Paulus. Ini nyata banget nih Pak, nih ya. Ini nyata Soal banget sunat nih. ya. Sunat sama makanan. Bukan sunat. Tentang ini Pak. Nih. Ini yang fatal nih. Ini fatal banget ya. Ini kalau Bapak berpikir nih fatal banget. Meniadakan Taurat. No, itu udah pastilah. Itu nggak perlu lagi diulang-ulang. Kita kan udah tahu itu. Capek juga saya yang hal-hal yang itu. Yang ini loh. Ini fatal banget nih. Kebohongan, maaf ya saya bilang kebohongan Paulus ya. Kalau memang Ibrani ini ditulis oleh Paulus. Kalau Ibrani ini tidak ditulis oleh Paulus, maka saya katakan penulis Ibrani ini telah berani lancang membohongi orang-orang mengatasnamakan Taurat. Nih ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Dan tanpa darah tidak ada pengampunan. Ini bohong banget Pak. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Padahal di imamat kalau tidak ada kambing boleh pakai tepung, boleh pakai uang dalam Amsal untuk perdamaian atau kafarat. Dalam bahasa aslinya kiper atau kaparoh. Sama dengan Islam ada kafaratnya. Tapi Paulus berkata apa? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah itu pakai tepung boleh, pakai uang boleh, pakai amal kebaikan boleh. Yesus pun juga membantah Paulus. Dosanya yang banyak ini telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Darah siapa tertumpah pada waktu itu. Nah, inilah yang dimaksud para ahli Taurat merubah kitab dari tempatnya. Dia rubah-rubah. Tuhan bilang apa, dia ngomong apa. Dia ajarkan lalu dia buat dengan karangannya, lalu dia bilang ini dari Tuhan. Nah, surat-surat yang dibuat dengan tangan mereka itu mereka kanon. Mereka campurkan dengan kitab Tuhan. Makanya kitab kalian disebut dengan kitab campuran. Yang bilang siapa? Nabi saya melalui lisannya Ibnu Abbas nih, asarnya sahabat Ibnu Abbas. Jadi saya nih bicara berdasarkan apa yang diajarkan kepada saya oleh Nabi saya dan Tuhan saya. Bahwa saya tidak mau menghina. Bahkan saya tidak akan pijak kitab kalian. Kenapa? Di dalamnya ada firman Tuhan. Nah, ibaratnya gini loh Pak. Ibaratnya kitabnya Bapak itu sama seperti kita punya satu kantong karung. Di dalamnya ada berlian dan kaca. Itulah kitab Bapak. Maka cara menentukan mana berlian mana kaca itu menggunakan Al-Quran sebagai alat uji. Kalau sejalan dengan Al-Quran maka itulah berliannya. Kalau bertentangan dengan Al-Quran maka itulah bukan. Contoh, saya kasih contoh. Secara rasional kita bayangkan sekarang. Bapak tahu tidak kalau Solomon itu digambarkan sebagai anak hasil anak dari perempuan yang pernah berzina dengan Daud? Iya, betul. Bapak pernah dengar ayatnya bahwa Tuhan berkenan kepada Solomon? Iya, pasti. Nah, di dalam kitab Bapak dikatakan Solomon itu menyembah kepada dewa lain gara-gara mengikuti perempuan, betul? Betul, yang dari Afrika, betul. Maka Quran saya luruskan. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Quran surah Al-Baqarah ayat 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Ya, jadi dikatakan bahwa mereka mendengarkan perkataan-perkataan dari setan. وَمَا كَفَرَ Sulaiman. Sulaiman tidak kafir kata Allah. Yang kafir adalah setan-setan itu. Tapi yang dituduhkan di dalam kitab Bapak dikatakan apa? Sulaiman itu menyembah kepada dewa lain. Padahal Tuhan berkenan sama dia waktu dia lahir. Masa Tuhan berkenan kepada manusia yang akan menyembah kepada ilah lain? Makanya nabi-nabi itu maksum semua. Nah, satu lagi. Daud dikatakan ngambil bini orang dalam kitab Bapak, betul? Betul, betul.
Bathsheba. diluruskan oleh Islam bahwa ternyata solat yang paling dicintai Allah solat Daud, dan puasa yang dicintai Allah adalah puasa Daud. Pak, bagaimana mungkin orang yang dicintai dan diurapi oleh Tuhan, Pak, dipilih oleh Tuhan, tiba-tiba berzina dengan Bathsheba tapi nggak dibunuh, Pak? Di Imamat pasal 20 nomor 10, yang berzina dengan istri orang itulah yang harus mati. Bagaimana mungkin kemudian Daud berzina dengan istri Uria dan membunuh Uria, tapi dia nggak mati, malah yang dibunuh anak hasil jinanya. Ini konsekuensinya adalah Tuhan sedang menentang firman-Nya sendiri. Maka mustahil Tuhan begitu. Maka diluruskan dalam Al-Quran bahwa Daud termasuk kepada orang-orang soleh, dan Rasulullah tegaskan bahwa puasanya Daud adalah puasa yang paling dicintai oleh Allah. Jadi inilah yang diluruskan. Jadi Al-Quran itu, Pak, meluruskan tuduhan-tuduhan terhadap para al-anbiya yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apakah Sulaiman, apakah Nabi Sulaiman di Al-Quran itu tidak diceritakan bahwa di akhir hidupnya dia melenceng? Tidak ada. Karena dia dikatakan sebagai orang yang tidak kafir. Makanya Allah luruskan tuduhan terhadap Nabi Sulaiman yang dikatakan kafir menyembah kepada Baal. Kepada Baal. Nah, dan lucunya Yakub yang adalah orang pilihan, bahkan dalam kitab Anda tipologi dia bertengkar dengan Tuhan, dia menang, justru dikatakan sebagai seorang penipu, dan penipuannya dilegitimasi oleh Tuhan ketika dia dengan ibunya Bathsheba, Ribka, Yakub punya rencana untuk membohongi bapaknya Ishak, tapi tiba-tiba berkatnya itu betul-betul diberikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan membenarkan penipuan itu. Kan ini mustahil, Pak. Ini penghinaan terhadap Tuhan yang Maha Esa loh. Seolah Tuhan ini bodoh gitu loh. Lalu bagaimana penjelasan di Al-Quran soal itu? Nah, tidak ada cerita. Bahkan nih saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan sama Bapak bagaimana karakter para nabi dalam Al-Quran nih. Bukan berarti Al-Quran menutup-nutupi, tidak. Karena secara logika, kita saja memilih orang pilihan kita, pasti kita cari yang paling soleh, paling baik, paling rajin masuk, paling rapi. Saya nih sebagai guru nih, kita pakai rasionalitas saja deh. Penghinaan terhadap Tuhan, menuduh orang pilihan Tuhan itu adalah orang-orang bermaksiat. Saya mau pilih orang jadi ketua kelas, saya pilih dia nggak pernah masuk telat, bajunya rapi, juara 1, pasti saya pilih jadi ketua kelas. Ketika Tuhan memilih anak yang akan menjadi nabi nanti, kok bejat kelakuannya? Ini Tuhan salah pilih atau goblok? Kan nggak mungkin Tuhan goblok milih orang. Ini orang mau dititipkan perkataannya loh, tapi kok malah bejat kelakuannya. Nih, saya baca Quran surah Al-Anbiya ya. Dan dia adalah termasuk nih Nabi Ismail, termasuk orang-orang soleh. Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub ditegaskan mereka ada al-akhyar, orang-orang terbaik dan soleh. Masa iya orang-orang terbaik dan soleh tiba-tiba salah kemudian? Ya berarti Tuhan goblok jadinya Tuhan ini. Masa Tuhan goblok? Nggak mungkin Tuhan goblok. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, na'udzubillah min dzalik. Dan Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Harun dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang apa? Orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain, disebut dengan orang soleh. Nih, disebut sebagai orang sedikin, syuhada, solihin. Tuh loh, lurus akidahnya. Tiba-tiba orang yang dipilih oleh Tuhan ini untuk menyampaikan perkataannya, ngambil bini orang, menipu. Bahkan ada yang entahlah. Jadi itu kenapa di Islam dikatakan Nabi itu maksum. Maksudnya apa? Terjaga dari perbuatan melampaui batas, bukan terjaga dari kesalahan sebagai manusia ya Pak. Karena memang mereka tetap manusia gitu loh, nggak berubah jadi Tuhan, nggak berubah jadi Wonder Woman yang itu. Ada pernyataan dari Rabbi Yaakov Baruh bahwa dia bilang begini, Taurah yang dipegang oleh umat Yahudi itu adalah Taurah tertulis, sedangkan Taurah yang terkandung di dalam Al-Quran itu adalah Taurah yang lisan, begitu. CBLP. Ya. Jadi begini Pak, memang orang Yahudi itu sama persis seperti Islam penjagaannya sebenarnya, metodenya. Yang membedakan kami adalah Allah mengatakan kepada kami, Yahudi ini banyak mendengar kabar bohong dan banyak berbohong untuk menaikkan etnisnya lah.
Kalau Bapak baca tuh kan semua ayat-ayat itu keuntungannya buat Yahudi semua tuh. Memperbudak selama-lamanya untuk orang lain, untuk mereka nggak boleh. Bangsa lain boleh dibunuh, mereka enggak. Nah jadi kalau kita lihat, memang orang Yahudi itu punya dua metode dalam transmisi kitab suci. Pertama ditulis, kedua dihafalkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu sekarang ini bahwa yang tertulis itu betul-betul diberikan Nabi Musa? Kenapa kita bisa katakan agak diragukan? Pertama, rekonstruksi teks Mesorat itu terjadi abad ke-10. Satu-satunya teks yang ada yang diakui secara akademik, walaupun saya tidak lihat autografinya lagi, tapi diakui katanya secara sejarah, tapi ini masih legenda juga namanya. Itu adalah LXX Septuaginta. Itu berbahasa Yunani. Dan kita tidak tahu kredibilitas para pengarang dan penulisnya dan penterjemahnya, apakah betul-betul paham bahasa Ibrani dan Yunani sehingga berhak menuliskan. Yang ada adalah katanya, konon katanya mereka adalah rabi yang mengerti bahasa Yunani. Konon katanya, kan lagi-lagi klaim. Yang kedua adalah teks Samaritan, Pak. Saya mau kasih Bapak satu kajian deh, perbandingan antara keempat teks ini. Boleh ya? Walaupun kita singgung-singgung kritik teks lainnya. Ya boleh, sedikit boleh. Sebagai bukti bahwa saya mengkaji sedalam itu gitu loh. Artinya yang saya sampaikan baru, saya jarang diskusi dengan Kristen itu sampai ke dalam-dalam ini, karena stagnannya pasti di hal yang berbau kulit aja. Makanya saya pengen orang Kristen itu kayak Bapak ini. Jadi membuat saya akhirnya membuka file-file saya yang dalam gitu loh. Umumnya Bapak, mereka cuma masalah Tuhan aja. iya, capek juga lama-lama ya Pak ya. Mereka. Bosen, ndak akademik gitu. Nah, saya kasih Bapak data perbandingan keempat ya, empat teks, perbandingan empat teks, perubahan-perubahan yang terjadi di sana. Nih, Bapak boleh cross check ini di situs yang ada. Pertama ada teks Samaritan, jadi ada 4 ya Pak ya, ada 4 teks. Pertama teks yang di sini ini, semoga Allah mencintai Akhi Kamarudin, guru saya. Beliau sudah tidak lagi muncul dalam dunia perdebatan, sibuk mungkin dengan urusan yang lebih penting. Semoga Allah merahmati beliau, karena ini kajian pengajaran dari beliau ya. Semoga Allah merahmati beliau. Ini Bapak teks Mesorat ya, ini situsnya, Bapak boleh cross check untuk memastikan bahwa saya tidak bohong, karena kita tidak punya autografnya. Yang kedua ini Torah Septuaginta LXX. Ini juga ada situs linknya, Bapak boleh cross check karena kita tidak punya autografnya. Bapak doakan saya mudah-mudahan punya keempat autograf ini ya, karena insya Allah saya akan ke sana. Yang ketiga adalah Torah Gulungan Laut Mati, Pak. DSS, Dead Sea Scroll. Oke. Memang diakui bahwa kalau dilihat tahunnya ternyata secara uji karbon ini yang lebih tua. Tapi yang kedua tuh kalau nggak salah tuh teks Samaria ini. Ini teks Samaria dipakai oleh Yahudi Samaritan, ya. Nah, satu saja, ini banyak sebenarnya, cuman saya kasih Bapak contoh satu aja nih. Ini banyak contohnya nih. Kita ambil satu aja ayat, perbandingan di antara mereka. Nih, di dalam teks ini, yang ini teks Mesorat yang di abad ke-10. And God called the firmament heaven, and there was evening, and there was morning a second day. Tapi kalau kita lihat dalam LXX-nya yang lebih dulu daripada teks Mesorat ini, di sini dikatakan and God called the firmament heaven, and God saw that it was good. Di sini ada kata yang ditambahkan yang nggak ada di sini. Kemudian ini berbeda juga nanti di teks yang adalah DSS. Begitu juga dengan teks Samaritan. Artinya adalah Pak, saya membuktikan kepada Bapak bahwa kalaupun hafalan, apakah mereka bisa seperti umat Islam tartil tahsinnya itu hurufnya aja tidak boleh berubah? Bapak coba lihat kalau kami lagi hafalan Quran nih, saya kalau baca bismillah nih Pak, kalau panjang pendeknya nggak sesuai bakalan banyak yang bilang saya salah loh. Jadi kita gimana mau menentukan bahwa hafalan mereka itu betul? Itu Torah CBLP. Nah, Torah Sebiktav, Torah tertulis. Bagaimana kita mau menentukan Torah mereka itu betul-betul tertulis? Orang mereka baru rekonstruksi teks Mesoretnya di abad ke-10. Dulu. Nah, tapi maka apalagi Al-Quran yang baru muncul abad ke-16 begitu. Abad ke-6, Al-Quran, ya, Al-Quran itu bukan kitab dari hasil penyelidikan orang, tapi dibawa oleh seorang yang mengklaim diri sebagai nabi dan membuktikan dirinya nabi.
Maka Al-Quran originalnya datang dari ring 1. Kalau Torah itu Musanya kapan-kapan hidup, kapan-kapan kitabnya direkonstruksi ulang. Al-Quran ini wahyu Tuhan yang diturunkan kepada manusia yang mengklaim diri sebagai Rasul. Nah, Bapak secara rasional, bagaimana cara membuktikan kalau dia Rasul betulan? Mari kita bahas. Ini saya ngajak Bapak secara rasional nih. Sudah kita lihat bagaimana kebingungan di antara Yahudi ya. Bukti kebingungannya ada perbedaan loh Pak antara Samaritan dengan Yahudi Rabbinik. Yahudi Samaritan percaya bahwa bait suci itu ada di Gunung Gerizim Pak. Kalau Yahudi Rabbinik mereka percaya ada di Yerusalem. Ya, betul. Perkara hal yang fundamental aja mereka udah beda. Itu satu. Artinya memang ada gonjang-ganjing. Kemudian muncul lagi teks di SS Septuaginta. Apa mungkin Tuhan membiarkan kita itu tergoncang sana tergoncang sini? Nggak jelas Pak. Nggak mungkin. Sebagai bentuk kasih Tuhan, Tuhan sudah nubuatkan ada nabi terakhir yang akan datang. Sebenarnya ada dalam kitab Torah, tapi kan diselewengkan, diganti, dirubah. Begitu juga menurut Yesus. Sebenarnya kalau Yesus kita cari tahu, Yesus pernah bilang bahwa, cuman kan interpretasi Kristen yang berbeda mengakui bahwa itu Roh Kudus. Padahal Yesus berkata apa? Aku minta kepada Bapakku seorang penolong lain. Artinya penegasan bahwa akan muncul orang lain yang akan menyambung wasilah ini tuh sebenarnya diajarkan di Taurat. Di dalam perkataan Yesus yang kalian imani yang kami anggap bercampur ini sebenarnya sudah ada penegasannya. Sudah ada. Tapi ya sudahlah, kalian nggak percaya dan kami juga nggak mau mengambil itu sebagai sandaran kami. Kita gini aja. Apa mungkin Tuhan yang maha bijaksana yang lagi baik ini membiarkan kita tanpa satu kitab yang eksplisit tak berubah sehingga menjadi bertengkar antara Kristen satu dengan Kristen lain aja berantem? Saya sebagai orang rasional karena percaya Tuhan itu maha pengasih, nggak mungkin. Pasti Tuhan akan berikan lagi petunjuk. Nah, maka Tuhan memberikan petunjuk. Oke lah kita bilang begini. Buktikan deh Nabi Muhammad sebagai Rasul. Oke. Saya Pak, kalau ada orang yang dari kecil hidupnya tidak pernah berbohong, tervalidasi kebenarannya, bahkan orang semua percaya sama dia, gelarnya pun dikatakan Al-Amin. Ada nggak kira-kira keuntungan dia berbohong? Ketika dia berbohong malah dia diboikot, dikucilkan. Jadi untuk apa dia berbohong? Toh dia nggak dapat apa-apa ketika berbohong. Oh, dia kan dapat hasil perang. Oke, mari kita bahas. Apakah dia menikmati? Tidak, justru dia bagi-bagikan ke orang lain. Maka mustahil orang ini orang yang datang dari iblis. Makanya ketika beliau itu datang malaikat Jibril, beliau berlari kepada istrinya. Apa kata istrinya? Kamu itu rajin menyambung silaturahim. Dan ini bukan kata-kata saja, karena ini dibuktikan dengan gelar beliau disebut dengan Al-Amin. Dan bahkan semua orang kafir Quraisy pada waktu itu kalau pergi meninggalkan barangnya, mereka titipkan kepada Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Nah, apa kata Sayyidah Khadijah? Kamu bukan orang jahat, kamu menyambung silaturahim. Masa kamu diutus setan kepada kamu? Masa Tuhan sejolim itu? Nah, ketika Nabi Muhammad pun masih dalam keadaan syok sebagai manusia, mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan dia, lalu dia mulai menyampaikan apa yang memang dia sampaikan. Nah, sepanjang 23 tahun dia menjadi Rasul dan Nabi, apakah dia pernah seperti Paus di Vatikan yang pakai duduk di tahta? Bahkan dia pernah Pak meletakkan nasi piring perutnya ditumpal pakai batu saking laparnya. Artinya orang ini secara motivasi kekayaan dia nggak butuh kaya karena istrinya udah kaya. Justru dia setelah menikah dengan istrinya mereka miskin. Kalau dia adalah orang iblis, kalau dia misalnya butuh kekayaan, dia aja pernah menggadaikan baju zirahnya kok. Secara motivasi mindset ya orang ini mustahil iblis, karena kalau iblis itu pasti ada keuntungan dunia. Dia enggak. Oke, sekarang eksistensi. Pak, kalau Nabi ini butuh eksistensi ya Pak ya. Kalau dia butuh eksistensi, Pak, dia orang yang sudah diakui loh Pak sebelum dia jadi Rasul. Bahkan dia keturunan baik-baik loh, keturunan ningrat Pak. Keluarganya Rasulullah itu adalah orang yang pegang kunci Makkah loh. Makkah itu mereka yang handle loh. Jadi dia nggak butuh sebenarnya, nggak butuh validasi. Justru bahaya kalau dia ngaku Rasul, kalau dia dibenci, dilempar pakai apa, justru malah dibenci. Maka kalau ada dua orang yang datang kepada Anda, orangnya nggak pernah berbohong, nggak ada motivasi keuangan, nggak ada motivasi eksistensi, tiba-tiba mengaku bahwa dia diutus Tuhan, apa alasan Anda menolak?
Apa alasan Anda tolak dia? Sementara ternyata banyak sekali orang yang setelah masuk Islam bersama beliau bahkan mengorbankan nyawanya kepada beliau untuk beliau loh. Artinya saya ini orang gitu ya. Kalau kita duduk bersama seseorang, kita bisa menilai orang itu loh. Apalagi di 24 jam murid-muridnya, sahabat-sahabatnya kadang sama dia. Apa nggak ada cacat celahnya satupun? Nah, mari kita bahas nih. Itu terbalik dengan Yesus. Yesus katanya sudah pernah menghidupkan orang mati. Yesus katanya pernah menghardik badai. Harusnya murid-muridnya itu kalau jalan sama Yesus itu nggak pernah takut seperti bagaimana sahabat nggak takut ketika berperang melawan ribuan orang bersama Rasulullah karena mereka percaya ini Rasul. Tapi Yesus ketika ditangkap, 12 murid yang lihat dia menghardik badai, menghidupkan orang mati kabur, Pak. Ini tidak rasional. Maka kalau Bapak bilang Al-Quran kan baru muncul di abad ke-6. Lah, yang namanya Nabi itu memang periodenya kan beda-beda. Memangnya sebelum waktu Musa membawa Taurat, sebelumnya nggak ada Nabi, ada Abraham. Taurat itu muncul kemudian setelah adanya Musa. Sebelumnya kan udah Ibrahim, diselewengkan lagi orang-orang yang mengikut Ibrahim. Diberikan lagi Nabi, diberikan lagi hukum, diselewengkan lagi, diberikan lagi Nabi. Makanya Bani Israel itu yang paling banyak diutus Rasul kepada mereka karena mereka paling ingkar. Jangan bangga ya satu etnis ya. Ini aku kadang bingung ya. Ada orang bilang bahwa hebat kali ya Bani Israel, semua nabi datang dari mereka. Justru itu memalukan. Kenapa? Memalukan sekali, terlalu banyak guru kepada kau. Berarti kau bodoh. Saking kau bodoh dan ingkarnya, saking banyaknya guru yang datang mengajarkan kau. Tengok orang Arab tuh, sekali datang nabi kepada mereka, tengok mereka itu langsung berubah dari jang padang gersang menjadi berilmu pengetahuan Qatar Arab. Jadi jangan bangga kalau kau diutus. Saya kalau punya anak 2, yang satu guru privat dah ganti-ganti 5 orang guru privat, berarti anak ini badung. Tapi Kristen kan beda, mereka bangga. Ya kan, kalau Kristen kan beda, Pak. Nggak, kalau orang Kristen kan beda cara berpikirnya. Hebat Bani Israel bersama Tuhan. Wah, kalau begitu Tuhanmu rasis dong. Iya Pak, coba Bapak pikirkan. Kalau saya punya anak 2, Pak, satu anak ini berganti-ganti guru lesnya, Pak. Berarti ini anak tegar tengkuk biadab ini, Pak. Nggak pantas ini anak ini nih. Tak pecut kau ya. 5 orang guru dipecat gara-gara kau. Nggak beres semuanya. Nggak pintar-pintar juga kau. Tapi ada anak saya 1 orang. Diutus, diantar guru satu sama dia. Kok ngerti dia? Kok langsung berubah karakternya? Kok langsung bisa jualan dia? Kok pintar? Kok berbisnis dia? Barulah kita anggap, ya wajar, nggak ada lagi nabi kepada dia. Orang dia 1 nabi aja udah cukup. Tapi kepada Bani Israel diutus Abraham, diberikan ini privilege Ishak. Oke, Ishak, keturunan Ishak, lahirlah Yakub. Muncullah Musa, muncul Nabi Hosea, Nabi ini, Nabi itu. Masih juga Yesus ditolak sama mereka. Bahkan difitnah lagi anak haram. Apa iya Tuhan tetap kasih jalan kepada mereka? Tuhan kan pernah berkata, baik dalam kitab yang bercampur itu dan kitab Al-Quran, bahwa janji Tuhan itu bersyarat. Jadi beda banget cara berpikir kita. Umat Islam itu justru harusnya bangga ketika Bani Arab itu, untung saya kan bukan orang Arab, saya nggak perlu bangga-banggaan orang Arab, Pak, saya bukan orang Arab. Harusnya kami bangga gitu loh. Kenapa? Nabi kami sekali saja mengajarkan, itu Bani Arab langsung berubah. Langsung menjadi orang yang berpengetahuan, bahkan memperbaiki peradaban tuh di Eropa tuh. Ya, kata Admiral of Bed begitu. Yang membuat dia pintar itu master-master Arabnya. Tapi Bani Israel ini, waduh. Tapi ada yang saya mau tanya, Uni. Jadi gini, bagi kami Kristen Unitarian, nabi terbaik kami adalah Yesus. Bagi Muslim adalah Nabi Muhammad. Nah, tapi masalahnya di kami tidak ada Muhammad di Bible, di kitab kami. Tapi di kitab kalian itu ada cerita Nabi Isa. Maksud saya begini, bagaimana bisa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling mulia dibandingkan dengan nabi yang lain termasuk Yesus? Karena Nabi Isa itu justru yang saya tahu adalah di Al-Quran itu diceritakan jauh lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya, mengapa Nabi Muhammad itu yang menjadi kekasih Allah itu? Begitu. Siapa bilang, Pak?
Saya bacakan ayat kepada Bapak. La nufarriqu baina min min rasul. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Siapa bilang cuma Nabi Muhammad kekasih Allah? Nabi Musa gelarnya apa coba? Kalimullah. Nabi Ibrahim gelarnya apa? Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Isa gelarnya Al-Masih. Bayangkan Pak, inilah bukti Nabi saya itu bukan orang yang bejat, orang yang biadab, orang yang berbohong. Mustahil ketika dia mengaku Rasul dan malah dia muliakan orang lain. Yang dimuliakan dia siapa? Yang paling banyak nama Nabi disebutkan dalam Al-Quran itu Musa Pak. Jadi kalau mau memuliakan itu, kalau mau banding-banding ya Musa lah yang paling mulia harusnya. Bahkan Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Suara Allah, suara firman Allah itu langsung kepada beliau itu. Terdengar di sebalik pohon. Bukan Allah berada di pohon ya, bukan. Bayangkan loh Pak. Kalau Nabi Muhammad masih pakai perantara nih. Walaupun Nabi Muhammad pernah diajak ke Sidratul Muntaha. Nah artinya gini loh Pak. Kami tidak, Pak, kalau ada satu umat Islam ya Pak ya, pernah kejadiannya waktu zaman Rasulullah itu, orang Yahudi ini memuliakan Nabi Musa dibandingkan Nabi Muhammad, ditampar sama sahabat Pak. Lalu mengadulah sahabat ini kepada Rasul. Apa kata sahabat? Iyalah, dia lebih memuliakan Nabi Musa daripada Anda. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, bisa jadi Musa itu yang lebih dulu bangkit daripada aku loh. Ketika aku dibangkitkan nanti. Artinya Nabi Muhammad tidak terima beliau lebih dimuliakan daripada Nabi Musa, karena semua Nabi itu sama-sama mulia. Jadi kalau ada orang Islam yang lebih memuliakan Nabi Muhammad ketimbang Nabi lainnya, wah ini perlu dipertanyakan keimanannya ini. Karena kan dalilnya beriman itu kepada seluruh Rasul. Jadi artinya justru saya teman-teman Muslim itu, diajarkan Pak rasis begitu. Wah, jadi artinya teman-teman Muslim itu tidak paling memuliakan Nabi Muhammad. Semua Nabi Pak. Bagaimana mungkin kami? Tapi yang berbeda adalah masalahnya kami mendapatkan keislaman itu dari Nabi Muhammad karena kami umatnya. Kami umatnya Muhammad, bukan umatnya Isa, karena Isa itu untuk Bani Israel. Sallallahu alaihi wasallam. Saya ini adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti saya nggak cari Nabi Isa, karena Nabi Isa ini dicari oleh orang Israel. Itu pun nanti orang Israel disuruh cari Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini karena dia khataman nabiyin, dia penutup para nabi, maka dia berlaku untuk sekalian alam, seluruh alam. Kalau Nabi Isa ini spesifik untuk Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran itu kalau Bapak baca, kutipan-kutipan perkataan Nabi Musa dan Nabi Isa itu ya Bani Israel, bukan ya ayuhan nas. Bukan ya ayuhan nas. Kalau Nabi Muhammad kan diksinya Al-Quran itu ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Artinya untuk seluruh manusia. Makanya Nabi Isa bilang begini, Nabi Isa nanti kalau turun kedua kali dalam riwayat hadis, itu dia sholat di belakang Imam Mahdi. Kenapa? Karena dia nanti datang tidak membawa syariat, tapi dia ikut syariat Nabi Muhammad. Makanya juga ketika Nabi Musa itu, ketika Umar datang kepada Rasulullah, lalu Umar bilang begini, dia bawa kitab-kitabnya orang Yahudi ini. Apa kata Rasulullah? Buat apa kitab itu? Seandainya Musa hadir zaman ini bersamaku, dia akan ikut syariatku. Jadi syariatnya Nabi Muhammad itu berlaku sejak kenabian kerasulan Nabi Muhammad sampai seluruh alam nanti. Andai Nabi Ibrahim turun ke bumi, dihadirkan Nabi Ibrahim, dia ikut syariatnya Islam Nabi Muhammad, bukan syariatnya zaman dulu. Karena syariat itu relevan untuk saat ini dan sampai nanti. Syariat Nabi Ibrahim itu berlakunya pas waktu itu. Syariatnya Nabi Musa berlakunya pas waktu itu. Syariatnya Nabi Isa berlakunya pas waktu itu. Jadi ruginya Anda sebagai Kristen, Anda baik, benar kalau mengikuti Bible, tapi Anda rugi. Seandainya kita main game nanti, saya mati, saya ini beruntung karena saya tidak merendahkan Yesus. Seperti saya mengimani Yesus seperti yang dia katakan. Jadi saya tidak rugi, nanti tidak berdosa. Tapi Anda rugi. Anda nanti dimarahin Yesus. Karena Yesus sudah berkata, bukankah aku sudah berkata kepadamu, aku minta kepada Bapakku penolong lain? Siapa dia? Roh. Karena Anda bilang begitu, Roh Kudus. Apa buktinya nanti? Itu kan nanti multitafsir nanti. Nah, lalu kemudian apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi kamu belum sanggup menerimanya saat ini. Bayangkan loh Pak, kalau memang ajarannya sudah sempurna di Yesus, kenapa masih ada lagi penolong lain? Kenapa harus ada penolong lain? Kenapa bukan Yesus saja selesai terakhir? Nah, Bapak coba baca pernyataan Yesus. Dia sebenarnya datang hanya untuk Bani Israel, tapi domba-domba lain yang bukan domba dia boleh masuk.
Gak apa-apa. Ternak yang bukan punya dia boleh kok. Tapi pada masa itu. Nah, Tapi coba. sorry saya Ya. potong sedikit. Tapi kan ada perintah Yesus amanat agung bahwa suruh baptislah segala bangsa. Artinya kan ajaran Yesus ini terbuka bagi seluruh dunia. Begitu, Uni. Nah, kalau Bapak percaya itu perkataan Yesus, maka siap-siap Bapak harus mengatakan Yesus tidak konsisten dengan dirinya. Selagi dia mengajar muridnya saja, itu waktu yang paling tepat dia ngajarin muridnya loh. Dia nggak pernah izinkan muridnya keluar dari Bani Israel, dari bangsa Israel. Tiba-tiba dia bangkit dari kematian, atau dia mau mati atau bangkit, habis bangkit itu. Habis bangkit ya. Betul, waktu dia mau Coba. menuju mau naik Nah, ke surga. Sebelum naik ke surga dia tiba-tiba kalimat langsung terakhir dia mau itu. bilang, ini Dia bilang lucunya. Ketika dia masih mendampingi muridnya, pada saat itu harusnya muridnya pada waktu itu kalau mau ngajarin agama ke orang lain tuh harusnya pada waktu itulah harusnya. Tiba-tiba dia bilang jangan kalian menyimpang ke tempat lain, jangan. Terus tahu-tahu dia bangkit ngaku-ngaku kalau dia punya kuasa dunia dan surga. Tiba-tiba dia suruh ajarin ajarannya ke seluruh alam semesta. Pertanyaannya gini loh Pak. Gini loh Pak ya. Ketika dia tidak pernah mengajarkan murid-muridnya keluar dari Israel, yang paling mendengarkan perkataan ini pasti murid, benar nggak? Betul, masuk Benar akal. nggak? Betul. Waktu dia berkata, Injililah seluruh makhluk, pasti muridnya juga yang tahu, betul? Betul. Kenapa Petrus hanya diuntukkan untuk Bani Israel? Petrus hanya untuk Tahu ayat Bani itu? Israel. Bapak tahu ayat itu? Itu perkataan Petrus. Paulus sendiri loh. Nih, yep, nih. Oh iya. Saya pernah baca, betul. Yang bicara Paulus, ya. Yep. Berarti dia rasul Iya. untuk siapa? Hanya untuk Israel. Kalau memang pada waktu itu Petrus ada di situ, berarti ini kontradiktif. Perkataan Yesus dan dirinya sendiri kontradiktif. Perkataan Paulus dengan realitas itu kontradiktif. Bagaimana kalau Pada gini, waktu- Uni? Kalau Silakan, bagaimana silakan. kalau Kasih option lain. ya, bagaimana kalau misalnya sesama rasul ini berbagi tugas, ada yang ke Israel, ada yang ke Yunani, ada yang ke Turki dan lain sebagainya. Ya, kenapa waktu Yesus berkata Injili seluruh makhluk ada Paulus nggak di situ? Pasti ada. Paulus itu kan diambil setelah Yesus naik Sorry. ke langit. Gimana? Paulus nggak ada. Kalau Paulus nggak ada, Petrus ada. Nah, Kalau Petrus ada. masalahnya Petrus itu kan diperuntukkan untuk orang Yahudi saja. Kan begitu dalilnya. Betul. Menurut Paulus, betul. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Inilah yang kuserahkan kepada mereka. Jangan pergi ke jalan orang-orang bukan Yahudi, dan jangan masuk ke kota orang Samaria, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Itu pada waktu dia hidup loh Pak. Tiba-tiba terus dia mati bangkit, ngaku-ngaku punya kuasa, terus ngajarin orang. Terus tiba-tiba Paulus bilang, sama seperti kepada Petrus diberikan kuasa menjadi rasul untuk Yahudi, kepada saya kepada non-Yahudi. Mana yang benar ini sebenarnya ini? Mana yang benar? Mana yang betul? Jadi ini akhirnya dengan percaya ayat itu, ayat yang Bapak sampaikan itu, sama saja Bapak menuduh Yesus itu tidak konsisten. Gitu loh. Masa Bapak tahu nggak, Yesus ini adalah orang yang sangat humble. Dia bilang apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi tahu nggak ketika dia bangkit dia bilang apa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Perkataan itu hanya dikutip oleh iblis Pak. Iblis yang bilang begitu. Makanya Yesus kan sering kali bilang, Matius 24:24, Matius 7 nomor 15, pengajar palsu itu akan datang membawa-bawa nama Yesus dan mengatasnamakan diri sebagai Mesias. Tapi ya itulah orang zaman, bahkan Yesus bilang begini, tidak menutup kemungkinan orang yang tidak menutup kemungkinan orang pilihan pun bisa tersesat. Bapak pernah dengar itu? Ayat itu? Enggak, kalau itu enggak. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Tapi artinya dari statement Uni,
perkara tadi Yesus bilang segala kuasa telah diberikan kepadaku surga dan bumi. Itu adalah kutipan iblis, artinya Uni Bukan kutipan iblis, sorry, bukan. Maaf. Kalau kita lihat karakter Yesus dengan Yesus yang anak Maria yang mengajarkan muridnya dengan Yesus yang bangkit kemudian, itu berbeda sekali karakternya. Karakter Yesus yang anak Maria ini tuh orangnya sangat rendah hati. Bahkan dia bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dan segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Kenapa dia baru diberi kuasa setelah mati, sementara dia akan pergi ke langit? Kenapa waktu bukan mengajar aja diberi kuasa? Kan yang butuh kuasa itu waktu dia mengajar. Oh sebentar. Tapi ketika dia mengajar, sebentar nih, ini salah. Yesus itu mengatakan bahwa dia diberikan segala kuasa ketika dia mengampuni dosa. Satu. Jadi artinya pada saat dia masih hidup. Artinya sebelum meninggal, sebelum wafat. Segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Iya, betul. Setahu saya setelah bangkit. Ya. Kita buka ayatnya. Nih. Kalau kita lihat Matius 28 nomor 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Nih, pasca kebangkitan, Pak. Pasca kebangkitan. Oke. Tapi kok saya pernah baca yang waktu dia masih mengajar ya. Coba saya cari dulu sebentar. Ya. Itu agak aneh menurut saya. Kalau memang dia adalah orang yang diberi kuasa, kenapa pas dia mau pergi ke surga? Untuk apa kuasa itu? Harusnya kan dia berkuasa ketika dia sedang menginjili orang-orang. Nah, Bapak baca dalam Injil Matius pasal 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan menunjukkan tanda-tanda dan mukjizat sehingga mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Ini bukti legitimasi dari Yesus bahwa orang pilihan pun bisa tersesat. Jadi kalau Petrus tersesat, Pak, gimana Petrus ini gak mungkin tersesat coba? Sedangkan Yesus hidup aja dia berkhianat depan Yesus, kok terang-terangan lagi. Apalagi Yesus sudah pergi, Pak. Jadi inilah yang dimaksud dengan sebenarnya Bapak itu benar kalau ikuti Bible, tapi sayangnya adalah Bapak tidak mendapatkan informasi yang benar. Bapak mendapatkan informasi itu dari orang-orang yang tidak benar. Dari siapa? Dari penulis-penulis anonim. Kami umat Islam tidak menyalahkan Bapak, karena Bapak lahir dari kantong rahim seorang Nasrani. Tapi Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang mencari itu tersesat, karena yang disesatkan Allah itu orang fasik. Sudah dapat ilmu, sudah dapat pengetahuan, dia tolak itu, dia selewengkan itu. Itulah orang-orang yang akan berpotensi kafir dan fasik. Tapi ketika sudah Nabi Muhammad terbukti sebagai nabi, apa alasan menolak dia sebagai nabi? Iya, sebenarnya sih kami Unitarian itu tidak menolak ada seorang mulia yang bernama Muhammad. Justru kami tidak menolak ya adanya Al-Quran dan Nabi Muhammad. Cuman balik lagi Uni. Jadi benar orang tadi yang paling dekat dengan orang Islam itu orang yang paling dekat dengan orang Islam itu adalah orang-orang yang doktrinnya seperti Bapak, Kristen atau Nasrani yang tidak menuhankan Yesus. Kalau Bapak lihat sepanjang sejarah, dulu orang-orang Unitarian itu yang menyelamatkan tuh orang Islam dari pembantaian orang-orang Katolik. Betul. Kisahnya dari itu ya, Arius ya. Ya, benar, ini ternyata segala kuasa diberikan kepadaku surga dan bumi, itu di Matius 28 ayat 18 setelah Yesus bangkit ya. Nah, tapi begini, di dalam Kisah Para Rasul tulisan Lukas sendiri juga tertulis bahwa memang Petrus sendiri juga mengimani atau mempercaya atau menyaksikan sebagai saksi bahwa Yesus ini telah dibangkitkan oleh Allah Bapa. Artinya kan semua murid-muridnya ini confirm bahwa yang bangkit dan naik ke surga itu adalah Yesus sendiri. Karena ini murid terdekatnya sendiri, salah satu murid terdekatnya. Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, itu kan memang 3 murid yang spesial di mata Yesus. Karena sering diceritakan. Jadi menurut saya, bagaimana teman-teman atau Al-Quran bisa menjelaskan bahwa penyaliban itu palsu, sementara orang-orang terdekat Yesus, di luar dari 4 Injil ya, yaitu Kisah Para Rasul dan tulisan Petrus sendiri dan tulisan Yohanes sendiri, semuanya murid-murid Yesus ini mengkonfirm bahwa memang Yesuslah yang wafat di kayu salib, bangkit,
lalu naik ke surga. Begitu Uni pertanyaannya. Masya Allah ya, bagus. Bapak, kita sekarang bongkar-bongkaran aja deh. Bapak tahu dari mana kalau Yesus itu disalib? Tahu dari Bible. Di Bible Yes, itu jelas. dituliskan siapa yang melihat? Siapa yang lihat? Karena gini, dalam Matius 26 ayat 56, tetapi semua murid itu meninggalkannya dan lari. Waktu Yesus ditangkap aja, semua murid lari, Pak. Dan Bapak tahu nggak? Ada satu perkataan Yesus yang kita nggak tahu siapa yang menuliskan, siapa yang mendengar. Tiba-tiba Yesus berkata kepada murid yang dikasihinya, pertanyaannya siapa yang menyaksikan itu semua? Kan masalahnya ini bukan ilham Tuhan, ini kan kesaksian manusia. Tentu kita butuh saksinya. Kalau ilham Tuhan kita nggak butuh saksi. Nah, kenapa kita butuh saksi? Karena diklaim sebagai penglihatan manusia. Kalau adalah ilham Tuhan dan wahyu Tuhan yang dibisikkan, nggak mungkin kita minta saksi. Kita tahu diri. Nah, dalam Matius 26:56, ketika Yesus ditangkap, semua murid meninggalkan dia. Tetapi semua murid itu meninggalkannya dan lari. Markus 14:50, maka semua murid itu meninggalkannya dan lari. Nah, lalu siapa yang melihat dan memastikan? Bapak lihat perjalanan penangkapan Yesus. Orang Romawi itu tahu nggak siapa Yesus sebenarnya? Enggak, Pak. Makanya Yesus berkata, bukankah aku sudah ada bersama kalian? Aku mengajar. Harus cium dulu sama Yudas tanda kalau ini orang yang mau ditangkap. Dicium dulu sama Yudas. Artinya orang-orang Yunani itu dan orang-orang yang menyalibkan Yesus itu tidak tahu orang ini tuh yang mana yang mau dibunuh ini, nggak tahu. Maka datang Yudas untuk mencium, ini loh orangnya ya, kau tangkap nanti ya. Jadi sesungguhnya Pak, orang-orang yang membunuh Yesus itu tidak kenal siapa Yesus ini sebenarnya. Bapak tahu cerita itu? Yudas harus mencium. Iya, tahu. Ritual penciuman itu menurut Bapak itu apa gunanya coba? Iya, memberi Supaya tanda. orang tahu bahwa ini orang yang mau Iya, ditangkap. Artinya betul, orang di memberi Romawi tanda. tahu nggak? Makanya Nggak kemudian tahu. ada dialog antara orang Romawi sama Petrus. Kamu kenal nggak orang ini? Ya, dicangkal 3 kali. Artinya sebenarnya orang-orang yang membunuh Yesus itu bukan orang yang tahu betul siapa yang mau dimatikan ini. Jadi mereka nggak peduli sebetulnya. Yang penting ada yang mati nih. Nah makanya Al-Quran katakan sebenarnya mereka dalam keraguan. Mereka mengatakan sudah membunuh padahal tidak. Nah ketika Bapak mengatakan bahwa ada yang memastikan bahwa itu Yesus anak Maria, nah nanti saya minta bukti. Pertama, siapa yang melihat? Kedua, siapa yang memvalidasi bahwa itu Yesus anak Maria? Kenapa? Karena nama Yesus adalah nama yang lazim digunakan oleh pria pada waktu itu. Orang jahat saja namanya Yesus Barabas. Dari mana Bapak tahu yang disalib bukan Yesus Barabas? Oke, tapi bagaimana dengan yang dicium oleh Yudas? Kan kalau memang Dari mana tuduhannya Bapak adalah tahu Yudas yang yang dicium di Yudas itu adalah Yesus? Ya, dari mana Bapak tahu kalau yang dicium Yudas itu Maksudnya gini. benar-benar? Maksud saya gini. Kalau memang teman-teman Muslim atau yang lain bilang bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, bagaimana Yudas Iskariot mencium dirinya sendiri untuk sebagai tanda kepada bangsa Romawi untuk yang perkara penyaliban? Oke, Bapak tahu nggak banyak dalil dalam kitab Bapak itu yang membuktikan ada bahkan cerita-cerita berjalannya penangkapan itu. Contoh, saya nggak bilang bahwa yang disalibkan itu Yudas Iskariot ya Pak, tapi itu tafsir ulama ya. Kok hilang filter saya Oke, bentar ya baik, Pak ya, baik. hilang. Oke, filter. baik. Nah, oke, saya ulang ya. Saya ini seorang mahasiswi. Saya hanya berani kutip pernyataan ulama, bukan berani menafsir. Ulama saya memang menafsirkan ada 3 orang. Ada yang mengatakan Sarcis, ada yang mengatakan Simon, ada yang mengatakan Yudas. Berat jumhur ulama sepertinya saya lihat itu Yudas. Kenapa? Karena mereka mengkaji kitab kalian. Bapak bilang begini, Bapak kan menyandarkan ini dari kitab Bapak, di mana orang melihat Yudas mencium. Lagi-lagi Bapak mendengarkan cerita orang. Ada orang yang menceritakan bahwa Yudas mencium Yesus. Itu kan cerita orang yang Bapak dengar. Semua informasi yang Bapak sampaikan ke saya ini kan cerita orang. Orangnya nggak tahu siapa, kredibilitasnya seperti apa, jujur atau tidaknya kita juga nggak tahu. Artinya kan ini isu yang dilemparkan ke saya. Saya harus bahas dulu ini. Pertama adalah, kalau Bapak tanya bagaimana Yudas mencium dirinya sendiri, kan saya nggak bilang pada waktu itu diserupakan oleh Allah. Penyerupaan Yudas dengan Nabi Isa itu bisa saja terjadi kapanpun. Contoh, Bapak tahu nggak kalau Yesus itu bergantian ketika pikul salib? Nandar, jangan keluar dari ini, Nandar. Nah, Bapak tahu nggak bahwa tahu. Yesus tidak sampai selesai memikul salibnya? Tahu.
Nah, bergantian. Apakah tidak mungkin pada peristiwa itu terjadi keanehan? Mungkin. Satu lagi. Pada waktu Yesus ditangkap, ada seorang pemuda membuka kain lenannya dan lari sambil telanjang, Pak. Nih. Ya, saya kasih datanya. Ini keanehan-keanehan aja. Kita puzzle-nya kita kumpulin aja gitu loh. Ada seorang pria yang ya bukan dia yang diserang, dikejar, kok dia yang buka baju untuk kabur sampai telanjang gitu loh. Markus 14:51 nomor 52. Seorang pemuda mengikuti Yesus, berpakaian hanya dengan kain tipis. Lalu mereka menangkapnya. Pemuda itu melepas kainnya dan lari telanjang. Ayat Kan berapa? aneh ini. Markus 14 berapa? Markus 14:15. 15. Nah, keanehan lainnya adalah kenapa kok matinya barengan antara Yudas dan Yesus? Ada lagi yang menceritakan dua cerita yang berbeda. Yang satu mengatakan Yudas ini jatuh dari pohon. Dia tergantung di pohon. Yang satu lagi dikatakan bahwa dia perutnya terburai. Kalau kita lihat luka yang dialami oleh orang yang mati di tiang salib ini kan lambungnya ya ditusuk. Apa urusannya dengan perutnya si Yudas terburai? Emangnya 5 hari dia mati sampai meledak perutnya? Orang kan hari itu juga ditemukan mayatnya. Jadi keanehan-keanehan inilah yang membuat puzzle-puzzle itu membuktikan bahwa ada kecurigaan, bahwa memang yang lagi pula kan Bapak ngapain kaget kalau Yesus itu bisa merubah wajah? Kan dia bisa merubah wajahnya sendiri. Saya punya buku dari teolog Kristen bernama William Barclay. Di dalam buku William Barclay itu dituliskan satu surat Petrus yang tidak terkanun dalam Bible Bapak. Itu Yesus itu tertawa di sebuah bukit melihat orang disalib dan dia berkata, ternyata dia lagi ngomong sama muridnya Yohanes. Dan dia melihat orang itu disalib. Ada itu. Bukunya itu saya tinggalkan karena saya kan safar ya Pak ya. Saya jalan-jalan. Buku saya nggak saya bawa. Buku itu ada di tangan asisten saya namanya Asya di Klaten. Nanti kalau Bapak butuh buku itu bolehlah Bapak lihat. Ditulis ini oleh maksudnya William tertulis dalam Alkitab ini atau bagaimana? Tertulis dalam Injil? Di dalam salah satu surat yang tidak diakui oleh kanon kitab kalian itu kan di kanon. Surat-surat kan paham. banyak pada waktu itu, cuman dipilih-pilih oleh gereja. Nah, ada surat yang tidak termasuk dalam kanon itu menceritakan dalam kitab Petrus, dalam surat Petrus namanya Petrus B berapa gitu dalam tulisannya si William Barclay ini, bahwa Yesus itu di situ tertawa melihat ada orang disalib, dia di atas bukit. Jadi artinya di situ ada dua Yesus yang sedang hidup pada waktu itu. Nah, itu juga membuat kecurigaan. Kok ada cerita-cerita begini? Berarti ini kan simpang siur ceritanya tentang Yesus ini. Di satu sisi dikatakan bahwa dia disalibkan, di satu sisi nggak ada yang lihat sama sekali. Jadi ternyata Al-Quran benar. Mereka berbeda pendapat terkait tentang Yesus. Tapi Allah tegaskan sebenarnya dia tidak disalib dan tidak dimatikan, tapi dia dilindungi oleh Allah, diangkat gitu loh. Tuh. Lalu artinya pengakuan dari murid-murid Yesus sendiri setelah Yesus naik ke surga, gini, runtutannya begini, sistematika berpikirnya gini. Ketika Yesus bangkit, ini kan satu keluarga para rasul ini kan kumpul di satu rumah. Lalu tiba-tiba Yesus muncul, nunjukin lukanya. Satu. Tapi kan sebentar, kalau Bapak lihat, sebentar Uni, saya jelasin dulu ya. Poin 1. Jadi di Yohanes itu, di kitab Yohanes itu dijelaskan bahwa seluruh rasul itu terkunci di dalam, mereka mengunci diri di dalam rumah karena kondisinya mereka takut untuk keluar karena takut ditangkap dan lain sebagainya. Artinya mereka mengunci diri di rumah itu. Satu, poin pertama, bagaimana Yesus bisa tiba-tiba, bagaimana kalau memang itu adalah selain Yesus ya, let's say kita katakanlah tetapkan dulu sekarang Yudas Iskariot. Bagaimana Yudas Iskariot yang bukan manusia ilahi, tidak diberikan kuasa apa-apa, tiba-tiba bisa muncul ke dalam rumah yang terkunci dari dalam. Itu poin pertama. Kedua, bagaimana luka yang dipegang sama si Thomas itu adalah karena gini, luka yang dipegang oleh Thomas itu adalah luka yang memang Yesus alami. Tapi mungkin itu akan jadi bukti lemah. Tapi kemudian begini, setelah proses kebangkitan itu,
fatalnya adalah ketika Yesus mau naik ke surga, itu disaksikan oleh seluruh muridnya. Kalau memang yang naik Itu ke kan surga dilihat, katanya. ya kalau sedikit lagi. Kalau memang yang dilihat oleh 12 atau 11 murid ini adalah Yudas Iskariot, bagaimana mungkin seorang Yudas Iskariot itu bisa naik ke atas ke surga? Itu 3 poin yang Oke, saya jawab. mungkin sangat sulit untuk dijawab. Enggak Silakan, Uni. sulit, sangat mudah Oke, sekali. baik. Pertama saya tidak mengatakan bahwa Yudas Iskariot yang bangkit, Pak. Yang kami bilang Yudas Iskariot menggantikan posisi dia mati gitu. Jadi yang bangkit itu sesuatu yang sudah dinubuatkan Yesus, kan Yesus sudah bilang berkali-kali. Akan ada penyesat yang datang mengaku-ngaku bernama Yesus. Akan ada nabi palsu membawa ajaran-ajaran seperti keyakinan dari penulis kitab Anda yang Anda imani. Ngelek ya? Enggak. Ngelek Saya ya? nyimak. Nah, Saya pikir kita Uni runtut Rifa tadi. lagi menyinggung Nabi Luga tadi. Oh, sorry, Nah, salah. coba kita bahas gini. Bapak tahu nggak waktu Yesus ini bangkit? Kalau itu cuma 3 hari ya, Pak? Matinya kan cuma 3 hari ya? Ya betul, 2 malam, Bener nggak? 3 hari. Kenapa ketika Yesus memperlihatkan dirinya kepada Maria Magdalena di makam dalam Yohanes pasal 20:14, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali dia? Satu itu. Yang kedua, ketika dia menemui murid-muridnya, dia jalan di samping muridnya. Kenapa muridnya nggak tahu kalau itu dia? Berubah mukanya 3 hari langsung tumbuh jambang gitu. Ini kecurigaan juga, Pak. Maka Yesus sudah berkata bahwa akan ada nabi palsu datang mengatasnamakan diri menjadi Al-Masih. Pak, Islam itu percaya ada gelar Al-Masih itu untuk 2 entitas. Al-Masih pertama diberikan kepada anak Maria. Al-Masih kedua adalah si penipu yang adalah Dajjal. Penipu. Dia mengaku-ngaku dengan cacatnya, dengan cacat tubuhnya dia mengaku sebagai Tuhan. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, Tuhanmu tidak buta mata sebelah kanannya. Kenapa? Nggak mungkin Tuhan itu cacat. Lalu orang ini menunjukkan luka-lukanya, mengatakan bahwa dialah ini. Ini mencurigakan juga. Kenapa mencurigakan? Masa kalau memang bapak udah belajar sama orang 2 tahun 3 tahun harus pembuktian lagi, ini lo gua lo, ini gue lo. Ya saya kenal lah kalau bapak. Mungkin bapak ketemu saya seminggu, ketemu lagi hilang sebulan, saya pasti ingat bapak naruh wastu ya. Ini 3 hari dia udah nggak tahu. Bunda Maria Magdalena aja bilang itu tukang kebun. Emang waktu dia datang bajunya ganti gitu, atau jenggotnya tumbuh panjang, atau apa gitu. Baru ditegaskan bahwa itulah dia gitu. Nih ditegasin kalau ini aku. Nah bapak ingat apa kata Yesus dalam Matius 24 ayat 24. Bahkan orang pilihan pun bisa sesat gara-gara serigala berbulu domba ini. Kan diksi serigala berbulu domba itu untuk orang yang menyamar, Pak. Jadi gini, saya tidak bilang, tidak ada umat Islam itu yang bilang bahwa yang naik ke surga itu ada. Nggak ada. Itu kan, coba saya tanya sama bapak, mungkin nggak menurut bapak sebuah peristiwa besar terjadi, terangkatnya manusia ke surga tidak tercatat dalam sejarah, yang padahal yang nonton banyak. Kalau Isra Mi'raj nggak mungkin tercatat dalam sejarah, kan nggak ada orang yang nontonnya. Yang Ini menyaksikan Pak yang hanya nonton rame gitu loh. 11 murid, Uni. Yang menyaksikan Yesus naik 11 hanya murid. 11. Iya, Nih, kita hanya lihat 11. nih. Kita lihat. Ya. Yang pertama itu, yang kedua adalah pertanyaannya, ketika kita bicara tentang 11 murid yang melihat, lagi-lagi kita akan Terkunci tanya. itu. Apa terkunci? Yang bagaimana bisa muncul Bentar. padahal di dalam Ini nih, rumah yang nih. terkunci. Bukan. Saya bukan bahas yang itu. Ya.
Bentar ya. Tidak disebutkan, tapi bukan cuma 11 murid, Pak. Ditambah beberapa murid lain yang disebut dalam ayat sebelumnya. Kemungkinan murid lain juga hadir. Terus, bukan cuma 12 murid aja. Apalagi itu peristiwa yang bukan main-main loh, Pak. Kenapa bisa terbalik si hantu ini? Di ayat mana tadi, Uni? Bentar. Kisah Para Rasul pasal 1 nomor 9 sampai. Kok bisa terbalik dia ini? Gimana caranya itu? Kok bisa? Kok gimana tuh? Kalau kayak gini Di aku sini bisa nggak juga. terbalik. Ini bisa. Sama terbalik ya? Saya terbalik ya, Pak? Iya ya, terbalik. Terbalik. Handphonenya dibalik sih. Allah. Itu. Jadi gitu ya, Pak ya. Kalau kita lihat sebenarnya gini lah, Pak. Saya senang dengan Bapak Narwastu diskusi. Pertama luar biasa ya. Cara pemaparannya saya lihat orangnya tercium aroma-aroma berpendidikannya. Yang kedua adalah gini, saya tidak boleh sebenarnya menafsirkan lebih daripada apa yang disampaikan Al-Quran. Tapi saya membaca kecurigaan saya itu dari kitab Bapak. Seperti Yudas yang kematiannya 2 kali diceritakan, yang kematiannya berbeda. Kemudian ada sosok yang karakternya berbeda. Ketika Yesus yang masih mengajarkan dengan Yesus yang mengaku bangkit, itu berbeda sikap dan karakternya. Saya tangkap begitu. Kalau ingin kita ulas ini, saya akan angkat topik nanti Nabi palsu. Nah, Bapak coba baca pernyataan Yesus bahwa Nabi palsu itu ciri-cirinya adalah dia yang sangat nampak itu menyamar itu mengaku-ngaku Mesia, mengaku-ngaku pengikut Yesus, bahkan mengaku-ngaku bahwa dia datang dari Tuhan. Lanjut lagi, dan bahkan dikatakan oleh Yesus Nabi palsu itu sudah datang. Dia sudah berada di pada saat semasa dengan Yesus. Itu bukan konteks untuk nanti di zaman nanti, tapi pada waktu itu telah datang. Dan kemudian juga kalau kita lihat Bapak, semua yang Bapak bicarakan ini kan dari tulisan orang-orang yang, mohon maaf, Bapak sudah tahu belum kalau Katolik sudah mengkonfirmasi bahwa penulis kitab Bible ini adalah anonim? Bapak sudah tahu betul belum itu? Iya, tidak dapat dipastikan memang. Saya Berarti sempat Bapak sudah memang baca tahu. literasinya? Sudah. Secara khusus pembahasan itu belum, tapi hanya sekilas saya tahu itu. Saya kasih ininya, linknya aja buat Bapak baca nanti. Boleh. Mungkin Bapak bisa ini dari Brisbane, Australia, Katolik Australia. Dari Bapak boleh cari jurnalnya. Kalau saya cuman butuh situs-situs aja ya, karena saya kan pengen banyak literasi dan cepat gitu nih. Ini dari Catholic Identity. Bapak lihat ini service dari source-nya dari A Service Brisbane Catholic Education. Ya, ini di sini who wrote the gospel and when. Bahkan diakui bahwa di sini tidak jelas, anonim gitu, tidak pasti. Maka kalau Bapak bilang Yesus naik ke surga itu dilihat sama murid-muridnya, itu kita masih harus epistemologinya harus dipelajari lagi tuh. Nih, penulis Bible yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Kemudian kepengarangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Bahkan diakui bukan Matius. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Terus Lukas, kepengarangan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti. Jadi bagaimana kita, Bapak dan saya sekarang ini membicarakan kebenaran dari kitab yang epistemologinya aja kita sulit untuk membuktikan dia benar. Makanya saya mau diskusi sama Bapak itu, kita lebih ingin membuktikan bagaimana sih cara kita menentukan kitab itu suci atau tidak. Karena kalau kita bahas isinya nanti gimana mau bahas isinya gitu loh. Ayat tambahannya paham. aja ada. Saya Bapak tertarik tahu kalau ada nanti ayat tambahan dalam ngebahas Bible? tentang soal Yesus disalib atau tidak, itu saya tertarik sekali. Boleh. Nanti mungkin next time Kita bahas itu. saya akan naik lagi. Saya masih Khusus untuk banyak bahas itu. literasi. Saya masih banyak literasi untuk Bapak. Cuman karena saya sudah jam lewatnya di sini, saya Ya, kan ya, juga harus paham. jaga kesehatan nih.
Sebenarnya saya Ya, jujur paham, saya Uni. follow Bapak ya. Saya follow Pak Narwastu nih. Terima kasih Uni. Oh, Terima sudah kasih, sayang. ya. Sudah saya follow ternyata. Belum ya? Terima kasih. Oke, Udah, follow. sudah friend. Oke, nanti kalau Bapak mau ini, Bapak bertanya saja. Saya tidak mau menyerang teman-teman Kristen dari kalangan Unitarian ya. Kenapa? Karena saya percaya hidayah itu milik Allah. Kamu akan dapat apa yang kamu cari. Setidaknya orang-orang Unitarian, teman-teman, mereka tidak mensyirikkan Tuhan dan mereka tidak mensekutukan Tuhan. Nah, apapun nama Tuhan yang mereka sebut ya, selagi mereka percaya bahwa dia adalah pencipta alam semesta, mau disebut dengan Ar-Rahman kah, Ar-Rahim kah, sang pencipta kah, maka ketika memang dia berusaha, dia akan dapat yang dia usahakan. Tapi dengan Unitarian ini kita masalah teologi dan kristologi itu tidak akan pernah berdebat lagi karena kita sudah sepaham. Tapi kita mungkin akan berbeda sudut pandang tentang kitab suci nanti. Sebenarnya Unitarian ini kalau dengan saya tuh saya lebih senang membahas kritik teks. Bagaimana kita menentukan mana kitab yang layak dikatakan suci, mana yang bukan, mana yang bisa dipercaya. Dan lagi-lagi Bapak harus tahu bahwa kami tidak merendahkan Bible. Saya sama dengan Pak Donitan. Kalau ada orang Islam yang merendahkan Bible, saya termasuk orang yang menyangkal itu. Kenapa? Saya percaya dalam Bible itu masih ada firman Tuhan. Tapi presentasinya berapa saya tidak tahu. Amin, amin. Iya, amin. Terima kasih Uni Rifa, Tante Mika, penjelasannya terkhusus Uni Rifa karena sudah diskusi cukup panjang, memberikan edukasi luar biasa dan pemaparannya sungguh luar biasa. Nanti next kalau diizinkan lagi saya akan mampir lagi ke sini ya. Terima kasih untuk host Yonatan Nandar dan semua Bang Wan, Sehat-sehat Pak, Ukti salam Alfa dan semua. toleransi. Iya, terima kasih. Sehat selalu Bang. Iya.